Sekarang saya ingin memulai dengan sebuah pepatah atau banyak kutipan yang populer di internet, yaitu bahwa di setiap awan itu selalu ada garis tepi, garis tepi yang keperakan gitu ya. Awan itu biasanya gelap, biasanya kelabu abu-abu, tapi di setiap awan atau setiap mendung, ya lebih tepatnya setiap mendung yang hitam itu selalu ada garis tepi yang keperak-perakan, yang indah untuk dipandang gitu ya. Jadi saya ingin memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan setahun refleksi pelayanan kita. Yang pertama adalah cloud-nya atau awannya, atau eh, mendungnya begitu ya, bahwa kita melihat bahwa di dalam setahun pelayanan di masa pandemi ini, gereja atau pelayanan anak itu gagap menghadapi pandemi ini, karena ya siapapun tidak ada yang siap memang untuk menghadapi pandemi ini dan tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi ini. Dan gagapnya itu apa? Gagapnya itu yang pertama, gagap secara teknologi. Gereja atau pelayanan anak itu tidak siap dengan perangkat daring atau perangkat online, kemudian juga tidak dapat mengakses internet seperti anak-anak di Sumba, yang nanti saya ceritakan bagaimana anak-anak di Sumba itu tidak bisa mengakses internet karena memang tidak ada internet di sana, bukan karena tidak ada pulsa, bukan karena tidak ada perangkatnya, tapi memang tidak ada sinyal internet di sana, ataupun kalau ada itu sangat lemah begitu dan mahal ya, karena hanya satu operator yang ada di sana. Kemudian saya jadi ingat kemarin itu di Sombore LAI, itu saya sampai terharu melihat anak-anak di Papua itu pindah-pindah warnet. Jadi ada semacam jambore online begitu, anak-anak Papua itu sangat bersemangat, tapi karena jaringan mereka yang sedang terganggu karena kabel bawah lautnya putus, itu mereka itu sampai lari-lari pindah-pindah internet untuk mencari sambungan yang yang baik begitu, sehingga wah, ini luar biasa sekali mereka semangatnya di dalam mengikuti Jamboree, dan kerinduannya itu membuat saya sangat terharu. Lalu gagap berikutnya itu secara metodologi. Karena mengapa? Karena harus mentransformasi dari metodologi onsite ke online gitu ya. Banyak metodologi pengajaran di pelayanan anak itu yang memang tidak cocok untuk diterapkan di wilayah daring gitu, dan karena tidak siap ya akhirnya semua mencari-cari metodologi yang paling tepat, kemudian meraba-raba, kemudian bereksperimen dan mencari berbagai macam bentuk pelayanan. Walaupun ini nanti juga menjadi sisi baik ya, tapi secara metodologi banyak yang awal-awalnya itu kesulitan untuk mendapatkan metodologi yang tepat. Lalu secara teologi pun gagap ya, bagaimana gereja-gereja pada awalnya menyikapi pandemi ini dengan konyol gitu ya. Ada yang, mohon maaf gitu ya, ada yang menengking-nengking, ada yang kemudian bilang ini konspirasi, ada yang bilang ini tidak akan lama begitu. Banyak yang gagal atau gagap untuk menyikapi secara metodologis, secara teologisnya dalam pengajarannya, dan ini pun juga berimbas pada anak-anak. Anak-anak juga sebenarnya mereka kebingungan untuk menyikapi bagaimana saya harus bersikap terhadap pandemi ini, dan juga bagaimana guru-guru itu bisa memelihara iman anak dengan memberikan penguatan, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan secara teologis. Karena guru pun juga atau kakak pembimbingnya pun juga gagap secara teologisnya, karena tidak pernah atau jarang sekali belajar tentang teologi bencana begitu ya. Nah, di antara mendung tadi itu ada garis perak ya. Garis peraknya itu adalah sisi baiknya, yang saya lihat bahwa sekarang hikmahnya itu adalah gereja dan pelayanan anak itu dipaksa lebih cepat mengadopsi pelayanan digital.
tahun 2019 itu Kak Yeni dengan Jaringan Pelayanan Anak itu sudah membuat kegiatan Temu Raya Pegiat Anak Nasional di Batu. Di sana itu temanya tentang bagaimana pelayanan anak itu menghadapi industri 3.0. Yang dengan kata lain industri digital ini. Jadi revolusi digital itu bagaimana disikapi oleh para pegiat anak, tapi pada saat itu kebanyakan wah ini belum saatnya, cuma pengen tahu tapi tidak siap, mereka tidak menyiapkan pelayanan yang memasuki industri 3.0 itu atau pelayanan digital. Tapi tanpa dikira atau tanpa diduga ternyata dipercepat kita melakukan transformasi pelayanan anak itu dengan seperti kita dilemparkan ke dalam dilemparkan paksa ke dalam kolam air. Kita sudah mau belajar renang, tahu teorinya, tapi nggak mau nyemplung juga. Wah tahu, wah ini penting, ini harus olahraga renang itu penting, tapi nggak nyemplung juga, sehingga banyak yang belum saatnya untuk nyemplung, dingin airnya begitu ya. Tapi setahun kemudian pelayanan anak itu dilemparkan ke kolam renang dan kita dipaksa untuk melakukan transformasi pelayanan dari yang tadinya onsite menjadi online, yang tadinya masih secara manual itu menjadi digital atau analog menjadi digital gitu ya. Lalu hikmah yang kedua itu gereja dipaksa keluar dari zona nyaman untuk berinovasi yang sudah disampaikan oleh Kak Yeni tadi. Banyak sekali akhirnya justru gereja atau pelayanan anak itu menemukan inovasi-inovasi yang baru yang mungkin belum akan dilakukan kalau tidak terjadi masa seperti ini. Dan kalau saya melihat hikmahnya itu sekarang pelayanan anak itu lebih inovatif dan lebih kaya dengan berbagai macam temuan-temuan baru, dan itu yang menurut saya luar biasa, sehingga kita menjadi kaya dengan berbagai macam metodologi ya. Kemudian pelayanan anak juga dipaksa keluar dari cangkangnya dan mulai berjejaring. Di sini kita dengan grup WhatsApp, setiap kali ada kegiatan di Zoom kemudian dibuatkan grup WhatsApp, dari situ kemudian bisa saling berkomunikasi, saling kenal. Dan yang menarik ada di salah satu grup yang saya ikuti itu ada kakak sekolah minggu, kalau misalnya Kak saya ingin mengajar ini, ada yang punya bahannya enggak ya, lalu ada yang punya lalu dikirim, jadi saling tukar, sehingga pelayanan anak itu tidak perlu memulai dari awal, dengan saling berbagi itu saling melengkapi. Sehingga mereka juga semakin kaya. Bayangkan dulu kalau sebelum pandemi ini itu masing-masing di cangkangnya masing-masing, di grup WA masing-masing, di grup grup masing-masing, dan mereka tidak saling terhubung, sehingga ya mereka seperti di dalam gelembung sabun mereka masing-masing dan tidak saling memperkaya begitu ya. Dan itu luar biasa, termasuk di komunitas yang dibuat oleh Kak Indra yang nggak bisa datang pada saat ini, namanya Zumpa. Zumpa itu berbagai macam relawan dari pelayanan anak itu bergabung di sana, dan mereka itu bisa membuat acara secara cepat dengan resources yang dimiliki oleh masing-masing. Ada yang punya ini, saya nyumbang ini Kak, saya nyumbang ini Kak, dan mereka bisa bersinergi, bisa berkolaborasi hanya dalam waktu hitungan minggu begitu ya. Yang terakhir misalnya Zumba toleransi gitu ya, itu dipersiapkan dalam waktu yang cepat, dan itu berbagai macam komponen bisa ikut di dalamnya. Kemudian best practice-nya atau semacam hal yang sudah kita lakukan itu sinergitas tadi antar lembaga pelayanan ya. Kemudian ada banyak penguatan kapasitas guru setengah minggu dengan pelayanan lewat Zoom, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian networking semakin meluas, kemudian juga inovasi bentuk-bentuk pelayanan. Saya kira ini hal baik yang dapat kita dapatkan di dalam masa pandemi ini. Kemudian ini contohnya yang saya lakukan itu membuat radio di Sumba untuk anak-anak di sana, karena
mereka tidak punya akses internet sehingga tidak bisa ikut pelayanan sekolah minggu, tidak bisa sekolah, sehingga saya pergi ke Sumba dan saya dirikan stasiun radio di sana. Di Sumba ada 2 stasiun radio, dan ini luar biasa. Mengapa? Karena kalau tidak ada pandemi mungkin saya tidak akan mendirikan stasiun radio di sana, karena orang-orang juga mungkin tidak mau menyumbang gitu, ngapain bikin radio di sana. Tapi ketika saya galang dana, itu banyak orang yang tergerak untuk menyokong kami, dan membuat 2 stasiun radio di sana. Lalu next, apa yang perlu kita pikirkan ke depannya? Jadi kalau bisa itu kita perlu berpikir supaya transformasi yang sudah kita lakukan ini jangan berhenti nanti kalau pandemi ini usai ya. Jangan sampai nanti kalau sudah kita onsite lagi kembali lagi ya, kita kembali lagi ke media-media yang awal gitu. Kita kembali ke zaman batu lagi, jangan sampai itu terjadi. Kemudian jangan sampai terbuai dengan kemudahan pelayanan digital ya. Perjumpaan secara ragawi atau pelayanan secara onsite itu masih diperlukan, tidak tergantikan oleh teknologi. Walaupun tadi kita jangan anti teknologi, tapi jangan membuat teknologi itu segala-galanya. Kita tetap gunakan pelayanan yang sudah kita lakukan sekarang, tapi tetap harus menjumpai anak secara langsung gitu ya. Jangan membuat kita malas untuk menyapa anak secara langsung. Lalu yang berikutnya, ketiga, selama dari pengalaman pandemi ini kita belajar memang pelayanan kategorial anak itu masih kurang dari perhatian. Guru masih, GSM itu masih berjuang sendirian. Yang dipikirkan itu adalah bagaimana gereja bisa survive dengan ibadah online. Mereka membeli peralatan yang mahal dan berinvestasi dengan berbagai macam perangkat, tapi untuk pelayanan anak masih sering terlupakan. Kemudian kita juga perlu mendiskusikan bagaimana kita melanjutkan hal yang sudah baik yang muncul pada masa pandemi ini. Dan yang terakhir, kita perlu juga mengantisipasi digital fatigue atau keletihan atau kelelahan secara digital. Saya terus terang saja, sekarang ini sudah merasakan letih secara digital gitu ya. Kalau diminta untuk Zoom seperti ini tuh saya sekarang udah malas banget. Padahal dulu awal-awalnya sangat bersemangat. Bukan malas karena nggak mau berbagi, tapi sudah pada tingkatan jenuh gitu ya. Apa hal baru yang bisa saya sampaikan gitu di sini kalau supaya nggak mengulang-ulang hal-hal yang sudah lama. Jadi kita juga perlu nanti mencari-cari cara supaya kita juga tidak mengalami digital fatigue, misalnya di YouTube bagaimana kita bisa mengkreasikan supaya mereka anak-anak pun juga tidak mengalami kelelahan secara digital. Nah, saya kira itu Kak Roma yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Terima kasih.